adik-adik, waktunya sekolah minggu. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu kita. Adik-adik sudah siap? Sudah Kak. Alkitabnya sudah siap belum? Sudah Kak. Karena adik-adik sudah siap, maka kakak mau sampaikan tema kita hari ini. Hari ini tema kita adalah Aku mau percaya pada Tuhan. Sekali lagi yuk yang semangat. Aku mau percaya pada Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan dengan nyanyian Hai Kawan. Yang semangat ya. Hai kawan, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 8. Ingatlah jangan lambat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Hai kawan, ini hari Minggu. Sekarang sudah pukul 8. Ingatlah jangan lambat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Selamat pagi Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah jumlahnya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita ambil sikap doa yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan kepada kami selama 1 minggu ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan kami kesehatan, sehingga di minggu ini Tuhan kami boleh beribadah kembali di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami, ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing dari awal, pertengahan sampai selesainya. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami mau bersukacita memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi lagu nomor 2,
tanda paku di kaki dan di kanan. Yuk bangkit berdiri. Tanda paku di kaki dan kanan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Sama orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan. Tanda paku di kaki dan kanan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Sama orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan Tuhan. Kalau boleh pagi hari ini Tuhan, kami tetap bersukacita dalam keadaan sehat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jagai kami, lindungi kami dimanapun kami berada. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini boleh kami lakukan kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini yaitu tertulis di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 dengan tema Aku mau percaya pada Tuhan. Dan nats kita hari ini akan kakak bacakan untuk kita semua. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kalau kakak mengatakan sama adik-adik sekolah minggu, kemarin Kak Rina bertemu sama Pak Presiden. Siapa ya Pak Presiden kita? Pak Joko Widodo. Adik-adik kira-kira percaya tidak sama omongan kakak? Ada yang percaya, ada yang tidak. Dan suatu ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat yang semua pintunya terkunci dan tak satu pun
orang yang bisa masuk tanpa mereka buka. Dan di situ murid-murid Tuhan Yesus yang lain bercerita kepada Thomas, "Thomas, kami telah melihat Tuhan Yesus loh, dia sudah bangkit dan hidup kembali." Tapi Thomas tidak percaya adik-adik bahwa Yesus telah bangkit dan hidup kembali. Lalu di tengah-tengah mereka berbicara, Tuhan Yesus kembali menampakkan dirinya di tengah-tengah murid-muridnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, "Thomas, mari sini, lihat dulu tanganku." Lalu Thomas melihat tangan Tuhan Yesus, tanda bekas paku yang ada di tangan Tuhan Yesus, dan mencucukkan tangan jarinya ke lambung Tuhan Yesus. Dan Thomas percaya bahwa Tuhan telah bangkit dan hidup kembali. Adik-adik, tadi kan sudah kakak menyampaikan bahwa Thomas itu tidak percaya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Thomas harus percaya bahwa dia telah kembali bangkit dan hidup. Adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak, walaupun kita tidak dapat melihat Tuhan Yesus secara langsung, tapi kita diajak untuk percaya kepada Tuhan. Dengan cara apa kita percaya kepada Tuhan? Kita punya iman. Melalui iman, kita percaya kepada Tuhan. Bisa melalui doa kita, bisa melalui lagu pujian kita, bisa melalui dengan mendengarkan firman Tuhan. Karena kita yakin dan percaya, makanya kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Lalu adik-adik, poin yang pertama yang dapat kita pelajari dari nats hari ini yaitu lemah lembut. Kenapa harus lemah lembut? Karena ketika Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah murid yang sedang berkumpul, dia mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan begitu juga dengan kita, kalau kita bertamu ke rumah orang, pasti kita mengucapkan salam. Seperti itu juga yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Ketika Yesus datang, dia mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan poin kedua, tidak mudah marah dan tetap tenang. Kenapa? Karena ketika Thomas tidak percaya kepada Tuhan, dia sudah bangkit, Tuhan Yesus itu tidak marah adik-adik. Tuhan Yesus nggak bilang, Thomas, kok kamu nggak percaya sih? Nggak begitu, tapi Tuhan Yesus dengan tenang mengatakan kayak gini kepada Thomas, "Thomas, kemarilah, lihatlah tanganku, dan cucukkanlah jarimu, tanganmu ke dalam lambungku." Di lambungku, kata Tuhan Yesus. Maka itu kita diajarkan supaya kita tidak mudah marah. Dan poin ketiga, kita diajak Tuhan percaya, tetap percaya. Walaupun kita tidak melihat, namun kita harus percaya. Adik-adik, mulai saat ini berbahagialah walaupun kita tidak melihat, namun kita harus tetap percaya. Tetap bersukacita. Melalui firman hari ini, kita diajak tetap bersukacita, bergembira, berdoa, dan percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik mengingat bahwa walaupun tidak melihat, tapi kita tetap percaya. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, melalui firman-Mu hari ini, kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu diajarkan untuk lemah lembut, tidak mudah marah, dan tetap yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah bangkit dan hidup kembali untuk menyelamatkan kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, semoga hari-hari kami boleh berbahagia dan sukacita selalu. Terima kasih Bapa di surga, kami akan menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Amin.
Tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus cinta sama siapa? Tuhan Yesus cinta sama kakak sekolah minggu, cinta sama adik-adik, Tuhan Yesus cinta sama kita semua. Kita kembali bernyanyi dengan lagu Yesus disalib karena cinta semua. Semuanya bangkit berdiri. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Adik-adik masih semangat? Kita bernyanyi lagi lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Semuanya bangkit berdiri. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggil
Adik-adik masih semangat kan ibadahnya di rumah? Sekarang kita masuk kreativitas. Kalau minggu-minggu sebelumnya kita sudah membuat beberapa prakarya untuk kreativitas kita. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan. Nah, untuk kreativitas minggu ini, adik-adik akan menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Kakak ulangin sekali lagi. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Adik-adik ambil dulu Alkitabnya, lalu dibuka. Ayo, nggak apa-apa, kakak ulangin sekali lagi. Amsal 3 ayat 5. Oke, sudah dibuka Alkitabnya semua? Kita baca sama-sama dulu ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seperti biasa, kalian menghafal sambil direkam oleh orang tua di rumah, lalu nanti rekamannya dikirimkan ke grup parents. Kakak tunggu rekaman hafalan kalian sampai hari Rabu malam. Oke, selamat menghafal, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk lagu pujian yang kelima kita menyanyikannya dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 246 yang berjudul Ale Tondiku Nau Hehe. Yang semangat ya. Adik-adik, ibadah kita udah selesai. Saatnya kita mau menutup ibadah kita. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku berterima
tetap harus ingat firman Tuhan yang sudah didengar tadi, bahwa walaupun kita tidak melihat Tuhan, namun kita tetap percaya. Dan kakak selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan kalau keluar rumah harus selalu memakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.